do they think? Pump it louder, come on, don't stop and keep it going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ya, sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa Dulu. ya. Oke. Sekarang ketua kelasnya pimpin doa, silahkan. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Oke, adik-adik semua, supaya lebih semangat belajar hari ini, kita tepuk Coca-Cola dulu ya. Ada yang sudah tahu? Tahu, Bu? Oke, kalau begitu langsung saja ya. 1, 2, 3. Coca-Cola, Cola-Cola. Oke. Baik. Tema kita hari ini yaitu menyayangi hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Subtemanya yaitu manfaat tumbuhan di sekitar kita. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama agar kalian mengetahui isi dongeng dengan baik. Kemudian agar kalian semua mengetahui sifat pertukaran operasi pada penjumlahan. Kemudian mengetahui macam-macam tumbuhan dan manfaatnya. Oke, kita masuk ke materi ya. Sekarang Ibu bertanya, apa sih manfaat tumbuhan itu? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silahkan. Sebagai sumber makanan. Ya, bagus sekali. Jadi, adik-adik semua, Allah menciptakan beragam jenis tumbuhan di dunia ini dengan manfaatnya masing-masing. Manfaat tumbuhan diantaranya yaitu sebagai sumber makanan, sebagai bahan baku industri, sebagai peralatan rumah tangga, pewarna alami, dan bisa juga sebagai bahan untuk obat-obat herbal atau untuk kesehatan kita. Mengerti? Mengerti, Bu. Ya, jadi coba kita bayangkan bagaimana kalau di bumi ini tidak ada tumbuhan. Jika di bumi ini tidak ada tumbuhan, semua makhluk hidup di bumi ini akan punah karena tumbuhan selain sebagai sumber makanan bagi kita, dia juga menjadi sumber oksigen atau O2. Oksigen itu sebagai alat bagi kita untuk Bernafas. Ya, bagus. Mengerti ya? Ngerti, Bu. Oke. Kita lanjut ya. Di sini buka bukunya semuanya. Oke, di situ ada Dayu ya. Ya, Dayu senang membaca. Kali ini ia membaca sebuah dongeng. Ada yang ingin tahu apa isi dongengnya? Mau, Bu. Ya, kalau ingin tahu, ayo kita sama-sama baca ya. Dongengnya yaitu pohon apel yang tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu." Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang-cabang
pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Hore! Ya, itu tadi dongengnya, dongeng pohon apel yang Tulus. Ya. Oke, di halaman selanjutnya ada pertanyaan-pertanyaan tentang isi dongeng pohon apel yang tulus. Dengarkan baik-baik ya. Ya, Bu. Pertanyaan yang pertama, siapa teman pohon apel? Anak laki-laki. Ya, bagus. Kemudian, apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Merasa senang. Ya, dia merasa bahagia ya. Oke, pertanyaan ketiga, apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Memberikan cabang-cabang pohon kepada anak laki-laki. Ya, dia memberikan cabang-cabang pohonnya untuk dijadikan rumah. Dia itu sangat tulus sayang kepada temannya itu ya. Kemudian yang keempat, mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Karena si anak laki-laki tidak pernah kembali. Iya, pintar. Oke, pertanyaan yang terakhir. Di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Karena dia merasa terharu si anak laki-laki kembali. Ya, mantap. Ya, jadi dia itu menangis bukan karena sedih, tapi karena karena bahagia. Dia senang karena temannya yang dulu telah kembali lagi bersamanya ya. Oke, kita lanjut ya. Ya, Bu. Setelah membaca dongeng pohon apel yang tulus, Dayu ingin membantu ibu. Dayu menyapu rumah hingga bersih. Saat menyapu, Dayu mempunyai ide. Ya, idenya dia mengumpulkan daun-daun yang kering. Jadi kan kalau kita menyapu halaman itu yang disapu daun-daun yang gugur kan, daun-daun yang kering. Nah, di sini Dayu mengumpulkan daun-daun yang kering, kemudian dia menyusun daun-daun itu di sebuah kotak. Rencananya akan ia gunakan untuk belajar matematika. Oke. Ibu kasih lihat ya gambarnya di sini. Baik. Di sini kita lihat ya gambarnya. Ini daun yang pertama, kemudian ini yang kedua. Kita hitung sama-sama ya berapa jumlah daun yang dikumpulkan Dayu. Oke, yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian menurun lagi 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti cara menghitungnya 7 dikali 5. Berapa 7 dikali 5? 35. Iya, 35. Kemudian kotak selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5. Menurun 1, 2, 3. Berarti 5 dikali 3. ya. Berapa 5 dikali 3? 15. Oke, sekarang dijumlahkan. 35 ditambah 15 berapa? 50. Ya, pintar. 50 ya. 35 ditambah 15, 50. Oke.
Jadi semua daun ternyata jumlahnya adalah 50 helai daun kering. Sekarang Dayu ingin tahu, jika posisi daun ini dibalik, apakah hasilnya tetap sama? Oke, jadi yang pertama adalah jumlahnya yaitu 15 helai daun. Kemudian yang kedua tadi berapa jumlahnya? 35. Ya, 35. Jadi 15 ditambah 35. hasilnya berapa? 50. Ya, hasilnya tetap 50. Ternyata jumlahnya sama. Nah, sifat ini disebut sifat komunitatif pada penjumlahan, yaitu jika urutan angkanya diubah posisinya, maka hasilnya tetap sama. Iya, mengerti ya? Iya. Oke, lanjut. Oke. Soal yang pertama, di situ ada 200 ditambah 350 sama dengan 200 ditambah 350 berapa? 550. Ya, 550. Sekarang kalau kita balik ya, jadi 350 ditambah 200 sama dengan hasilnya tetap sama? Sama. Ya, sama ya, 550. Nah, jadi di sini 200 ditambah titik-titik sama dengan 350 ditambah titik-titik. Nah, di sini 200 ditambah berapa? Tadi 200 ditambah berapa? 350. Oke, 350 hasilnya 550 ya. Iya. Sama dengan 350 ditambah 200. iya 200. Jadi kedua penjumlahan ini hasilnya sama. Walaupun urutannya dibalik. Oke, sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, kalau begitu kita lanjut ke materi selanjutnya, masih bersama Dayu ya. Oke, hari Minggu Dayu pergi tamasya ke gunung. Ada yang pernah pergi tamasya ke gunung? Saya, Bu. Iya, di gunung ada pohon apa saja? Pohon cemara. Iya, pohon cemara, ada Pohon pohon pisang. jati, banyak ya. Ya, Dayu pergi bersama orang tua dan saudara sepupunya. Di gunung, ia banyak melihat pohon cemara. Di sini ada yang tahu manfaat pohon cemara? Enggak, Bu. Ya, jadi salah satu manfaat pohon cemara yaitu digunakan untuk membuat perabot rumah tangga. Yang dibuat perabot rumah tangga itu apanya? Batangnya. Ya, batangnya ya. Oke, Dayu dan sepupunya bernyanyi pada saat naik ke puncak gunung. Oke, adik-adik semuanya, ada yang tahu lagu naik-naik ke puncak gunung? Saya, Bu. Ya, kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Yeay. Baik.
Jadi pelajaran kita sampai di sini dulu ya. Ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Menyayangi tumbuhan. Ya, menyayangi tumbuhan. Oke. Jadi, kesimpulan pelajaran kita pada hari ini yaitu Allah menciptakan segala yang ada di muka bumi ini dengan manfaatnya masing-masing. Jadi, tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Ya. Maka dari itu, tugas kita adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mensyukuri segala nikmat yang telah Berikan. Ya, jadi kita harus selalu bersyukur kepada Allah karena banyak sekali nikmat yang telah diberikan kepada kita semua ya. Oke, baik. Sampai di sini saja pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan kepada kalian semua ada manfaatnya. Semoga kita selalu sehat walafiat, sehingga bisa bertemu pada pertemuan Berikutnya. selanjutnya. Iya, oke. Berdoa dulu ya sebelum pulang. Oke, ketua kelasnya pimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Oke, Ibu tutup dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.